untuk tanggal 10 Mei. Jadi hari ini tanggal 26 itu nanti presentasi, Bapak Ibu presentasi dan kita diskusikan. Kemudian minggu depan itu berarti bekerja mandiri. Nah, minggu berikutnya tanggal 10 mau ada pertemuan untuk mendiskusikan. Sepertinya butuh ya, Bu. Oke, ya. Misalnya demikian ya. Jadi nah nanti tapi minggu berikutnya ya, mungkin hari Rabu kali ya, tanggal 15 ya. Pengumpulannya tanggal 15 ya. Pengumpulan tanggal 15 supaya saya masih bisa ini ya, saya tulis di grup sebentar. Hari ini berarti hari ini tanggal 26 April. Presentasi dan diskusi. Lalu tanggal 3 Mei. 3 Mei itu bekerja mandiri. Tanggal 10 Mei itu presentasi dan diskusi lagi. Kemudian tanggal 15 Mei pengumpulan tugas ya. Bisa disepakati ya? Bisa, Bu. Tanggal pengumpulan tugasnya tanggal berapa tadi, Bu ya? Tanggal 15 Mei. Ya, jadi saya masih ada waktu beberapa hari untuk menilai karena selama masa pengumpulan pemasukan nilai itu insya Allah saya mungkin masih di luar gitu ya. Saya tidak bisa mengakses. Ya bisa mengakses tapi apa namanya ya akan tidak efektif gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai saja ya diskusi kita hari ini. Kita awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami dan menegakkan ilmu ya. Oke, kita langsung saja. Siapa yang mau presentasi yang pertama? 7.30 sampai berarti 2 jam ya. 7.30 sampai 9.30 2 jam. Berapa 120 menit dibagi ada berapa kelas kita itu? 7 ya? 7. Ada 7 ya. Satu orang mungkin 5 menit, kemudian kita diskusi, 10 menit, kita diskusikan 5 menit. Nah, nanti sisanya bisa diskusi lagi lebih panjang. Maka silakan siapa? Bu izin ini presentasinya apa langsung dari draftnya atau gimana ya, Bu? Draftnya sudah selesai. Draft yang kemarin dikirim itu, Bu, buat UTS. Oh gitu. Oh Iya. iya. Kalau boleh, kalau ada PowerPoint-nya boleh. Kalau mau dari draft juga boleh. Mungkin lebih mudah dari PowerPoint kalau ada ya. Oh iya, Bu. Tapi kalau misalnya tidak ada, pakai draft juga nggak apa-apa. Pak kita mau duluan? Oh iya, boleh, Bu. Ya. Bentar. Sepertinya kalau dari yang sudah-sudah, memang presentasi itu lebih baik duluan ya. Kita masih segar, memberikan masukannya juga masih ini gitu ya. Silakan. Izin presentnya, Bu. Mana ya? Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan progres dari
pilot project mata kuliah riset pendekatan komprehensif. Judulnya tentang pengalaman pengguna berkebutuhan khusus dalam menggunakan bangunan transportasi publik khususnya pada stasiun. Pertama, untuk fenomenanya sendiri, jumlah disabilitas di Indonesia terdapat 22,9 juta atau sekitar 8,5%, yang mayoritasnya merupakan lansia. Kemudian disabilitas mengalami berbagai risiko dalam mengakses fasilitas-fasilitas publik, dan ada saat ada agenda acara Hari Perhubungan Nasional, ada salah satu orang yang diwawancarai. Lansia ini mengalami penurunan fungsi kaki, tapi dia tidak menggunakan tongkat maupun kursi roda, dan sering merasa cemas ketika naik turun kereta meskipun dibantu oleh petugas karena gap antara peron dengan kereta itu sendiri. Kemudian dari Hari Perhubungan Nasional ini sendiri ternyata diskon yang diberikan 20% oleh PT KAI tanpa peningkatan fasilitas tidak akan memberikan dampak signifikan untuk menarik masyarakat dengan kebutuhan khusus. Kemudian dari agenda yang dilakukan oleh ITDP ini ditemukan beberapa permasalahan di stasiun, yaitu pada jarak celah antara peron dan transportasi, kemudian lebar pintu peron yang kurang memadai, kemudian ada waktu buka tutup pintu kereta maupun bus. Kemudian ternyata pencahayaan pintu masuk pun juga salah satu fenomena tersebut. Jadi ketika pengguna mencari pintu masuk ke stasiun, pencahayaan sangat termasuk yang mempengaruhi. Kemudian disabilitas yang belum familiar dengan fasilitas publik masih menemukan kesulitan dan belum bisa bermobilitas secara mandiri. Kemudian untuk pengetahuan yang ada tentang masalah ini, ada beberapa penelitian yang dilakukan pada stasiun dan menemukan pemenuhan hak disabilitas mengenai perilaku pengguna. Dan ada dari hasil bacaan ini saya kelompok-kelompokkan. Dari behavior ada beberapa jurnal, kemudian ada tentang aksesibilitas stasiun, kemudian ada tentang sirkulasi. Ini bacaannya lebih tentang sirkulasi vertikal, kemudian ada wayfinding di dalam dan luar bangunan, kemudian ada tentang kesetaraan pengguna di stasiun, kemudian ada kajian berdasarkan prinsip universal. Penelitian ini dilakukan di beberapa moda transportasi seperti stasiun kereta, ada stasiun subway, ada stasiun MRT. Kemudian dari pengetahuan yang ada tentang masalah ini dapat disimpulkan pemenuhan hak disabilitas dapat berupa fisik dan non-fisik. Kemudian tentang keterbatasan dari penelitian ini, hampir semua penelitian yang membahas tentang disabilitas pada ruang publik lebih banyak mengevaluasi berdasarkan pada standar bangunan. Padahal dari studi menunjukkan adanya hambatan bagi pengguna berkebutuhan khusus bermobilitas di stasiun, sementara penyandang disabilitas sebagai pengguna tidak dilibatkan dalam penelitian tersebut. Jadi yang saya baca ini hanya beberapa yang melibatkan penyandang berkebutuhan khusus. Untuk rumusan masalahnya, alasan mengapa penelitian arsitektur perlu melibatkan secara langsung pengguna disabilitas karena penyandang disabilitas selama ini adalah pengguna yang termarginalkan dan kurang banyak didengarkan, sehingga pengalaman-pengalaman mereka belum secara aktif diaplikasikan dan belum menjadi masukan dalam desain arsitektur. Padahal desain yang inklusif adalah sebuah kewajiban yang harus diterapkan oleh para perancang. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali pengalaman dari penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas transportasi publik. Untuk metodenya,
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara langsung dengan pengguna dengan kebutuhan khusus. Sebelum mewawancara nanti akan membuat instrumen penelitian berdasarkan 7 prinsip universal design untuk cakupan wawancaranya mengenai interaksi sosial, kenyamanan pengguna fasilitas, dan lainnya. Nanti penelitian ini akan menggunakan wawancara berjalan atau go along interview. Jadi penggunaan berkebutuhan khusus diwawancara sambil berkegiatan, mengamati partisipan bermobilitas di ruang stasiun, dan aksesibilitas selama perjalanan untuk mengeksplorasi pengalaman spasial sehari-hari, persepsi, kepuasan, dan harapan pengguna kebutuhan khusus. Mungkin untuk progres apa ya? Untuk bahasannya, saya baru beberapa approach komunitas sama sekolah. Jadi sebelumnya adik saya sekolah di rumah autis, Bu. Nah, saya lihat memang mereka ada program buat mengenal transportasi umum. Nah, kemarin saya coba chat gurunya, kira-kira dalam waktu dekat apa ada kelas itu. Ternyata karena sekarang udah mau akhir semester, belum ada, jadi mungkin nanti ada lagi pertengahan semester, seperti itu. Kemudian ada komunitas yang saya approach juga, tapi belum ada tanggapan, seperti itu. Oke, ya terima kasih Pak Gita sudah mempresentasikan progresnya ya. Tapi ternyata belum mengambil ini ya, belum mengambil data ya. Belum. Paling tidak, ya paling tidak mungkin dengan observasi ya, segera saja gitu. Nah, saya rasa sih sudah kalau untuk sampai di rencana penelitian sudah baik gitu ya, sudah bagus. Nanti mohon bisa ditambahkan literatur tentang inclusive design process tadi itu yang di bagian apa rumusan masalah ya. Jadi untuk menekankan perlunya pelibatan apa namanya pelibatan kelompok berkebutuhan khusus di dalam desain ya. Jadi cari literatur tentang inclusive design process ya. Itu menurut saya itu bisa menjadi apa namanya satu kebaruan juga gitu ya. Ribut sekali di luar ya. Saya di kampus soalnya persis di samping Jalan Setiabudi ya. Nah, kemudian di bagian metode itu buat kisi-kisi instrumen. Jadi kalau tadi itu metodenya apa namanya teknik pengumpulan datanya ada 2. Yang pertama wawancara, go along interview. Kemudian yang kedua adalah apa observasi ya, sama observasi ya. Nah, itu didetailkan. Go along interview itu tadi siapa yang diinterview, kemudian apa saja pertanyaan yang ada di situ gitu ya, aspek yang ditanyakan, kemudian kisi-kisinya gitu ya. Jadi kisi-kisi karena ini kualitatif, jadi mungkin dituliskan saja secara umum, tapi nanti ketika di lapangan itu akan berkembang gitu ya, akan berkembang. Nah, kemudian observasi juga begitu, apa yang diobservasi gitu ya, itu perlu dituliskan di situ. Gitu. Yang lain, mangga silakan mungkin ada yang memberikan komentar untuk presentasi dan progres dari kita, silakan. Ini belum 10 menit ini tadi ya, ringkas, padat. Oke. Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita lanjut saja dulu. Mungkin nanti di bagian akhir biasanya Pak Zainal yang banyak banyak diskusinya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Mau Ya. nanya mungkin, Bu. Boleh, silakan. Untuk apa ya, partisipan ini sebenarnya ini boleh random kan ya, Bu? Tahu gimana ya, Bu? Saya Ya. masih agak bingung buat nge-approach partisipannya ini. Ya. Ini. Nah, partisipan itu berarti sebetulnya ini mungkin lebih ke apa namanya antara purposif dan bukan purposif ya. Ya jelas partisipannya adalah penyandang bukan penyandang tapi pengguna berkebutuhan khusus ya. Nah, pengguna berkebutuhan khusus itu ada breakdown apa saja. Misalnya ada penyandang disabilitas, kemudian penyandang disabilitas itu nanti
kan ada beragam juga gitu ya. Tapi itu yang diidentifikasi di wawancara. Jadi misalnya ada informan satu gitu ya, informan satu dikasih keterangan di situ. Dia penyandang kebutuhan khususnya tuh pengguna berkebutuhan khususnya itu kebutuhan khususnya apa? Misalnya kayak tadi autis kan mungkin sebetulnya tidak ya, secara ruang tidak, tapi sangat mungkin karena kita nggak tahu kan gitu. Mungkin Fakitan juga apa namanya karena bukan bukan autis sehingga mungkin belum terlalu paham, tidak terlalu paham mereka tuh kebutuhan ruangnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi pengguna berkebutuhan khusus, nah nanti di situ misalnya ada perempuan hamil, ada orang tua, misalnya begitu ya, ada anak-anak atau ibu dengan anak misalnya gitu ya, orang yang bepergian dengan anak kecil dengan balita misalnya, ini itu termasuk gitu ya. Itu diidentifikasi saja. Nah, nanti ketika mencari partisipan itu, kalau bisa mendapatkan itu semua, itu tentu akan sangat bagus gitu ya. Jadi dibuat proporsional saja gitu. Proporsional misalnya yang penyandang kebutuhan khusus, misalnya ada 2, misalnya begitu ya. Kalau dengan beragam, misalnya ada yang tunanetra, itu paling tidak ada satu-satu, misalnya begitu ya. Apa namanya? Nah, tapi ini kan penelitian untuk RPK 2 ya, jadi belum tesis. Nanti yang di tesis itu yang akan diusahakan bisa mendapatkan partisipan yang selengkap mungkin. Gitu. Nah, sekarang misalnya yang bisa didapatkan misalnya apa perempuan hamil misalnya, kemudian orang tua yang bepergian dengan anak balita atau batita misalnya begitu ya, itu bisa diinikan orang tua itu, kemudian misalnya ada penyandang disabilitas gitu ya, itu bisa diambil gitu ya, dimasukkan minimal mungkin 10 orang lah ya gitu. Jadi paling tidak bisa mendapatkan gambaran itu gitu. Dan nanti mereka karena hanya 10 orang, jadi mereka di interview secara mendalam gitu. Ya, kalau misalnya ada yang wah saya kesulitan untuk mendapatkan yang tunanetra, oke nggak apa-apa gitu ya. Karena ini sebetulnya juga agak ininya dengan apa convenient sampling gitu ya. Ketika kita waktunya terbatas, kemudian sulit untuk bisa menemukan partisipan tadi gitu ya. Ya, mungkin sementara begitu ya. Nanti baru di tesis saja. Di tesis itu berarti kan sekarang sebetulnya sudah approach, kemudian tesis itu berarti sudah ada ininya gitu ya. Sudah kira-kira sudah bisa mendekati itu. Gitu. Nah, kalau misalnya mau apa namanya? Sekarang sudah dapat kontak komunitasnya, mungkin ya itu tadi. Jadi mulai dari sekarang pendekatan ke mereka, kalau misalnya mau memulai membangun hubungan dulu, relasi dulu gitu ya, ngobrol-ngobrol itu akan lebih baik gitu, supaya nanti ketika sudah masuk di proses penelitian yang sebenarnya itu akan lebih mudah untuk mendapatkan data gitu ya. Oke. Ya, oke, selanjutnya siapa? Ada ya, sama-sama. Strip mau presentasi. Mungkin saya izin untuk Pak Andi Zainal juga, mungkin yang lain dulu Ibu. Oh, yang lain dulu. Yang lain dulu aja. Oke, Pak Zainal nih. Atau Pak Taupan. Mangga, silakan. Pak Zainal. Ya, silakan. Sudah sempat ke lapangan, Pak Zainal? Baru 2 Bu, karena kan berhubung sih daerah yang terjauh itu kan agak lokasinya agak jauh dari sini. Ya. Sini juga lagi musim hujan. Oke, Jadi, ya. saya juga minta izin Bu, apakah bisa nanti ini di perjalanan ini bukan waktu kuliahnya, tapi bisa minta nanti konsultasi Bu. Boleh, boleh saja. Tapi tentu berarti sebelum itu ya, sebelum pengumpulan Iya, ya. sebelum Pengumpulannya pengumpulan, tanggal Bu. 15 ya. Boleh, Ya. boleh. Ya, boleh, silakan. Izin. Mungkin juga ini Pak Zainal. Jadi sambil kita lihat ya, sekarang Bapak sudah mengumpulkan data, kemudian kira-kira bisa dicapai berapa nih gitu kan. Sebetulnya sekarang itu pilot project ya. Pilot project
Nanti yang penelitian yang sebetulnya itu adalah di ketika tesis, gitu ya. Ya. Jadi sekarang sambil mengukur diri ya, mengukur kemampuan kira-kira bisa mengumpulkan berapa nih. Gitu. Ya, silakan. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Jadi untuk saat ini, Bu, data ini kan saya sempat yang kemarin Sika itu masih daerah yang masuk dalam wilayah kota. Yang kedua itu apakah semua sekolah ini bukan ada data itu dari 22 sekolah terjauh ini yang punya kelas jauh itu ada 2 sekolah, ada SD negeri dan sekolah dasar. Apakah ini wajib saya survei semuanya atau saya lihat dari jumlah siswanya saja, Bu? Ada bagaimana tadi? Ada berapa sekolah? Ya, Sebentar. sekolah kelas jauh Ibu ada 22 SD, Bu. 22. Ya, Betul. iya, SD, Bu. Nah, skala ini kelas jauh, Bu. Iya. Ada 22 SD. Iya. Apakah dari 22 sekolah ini apakah wajib saya survei semuanya atau udah lihat dari jumlah siswanya saja, Bu? Tidak usah semua, Pak. Apalagi untuk sekarang ya. Kalau nanti Iya, Bu. tesis mau disuruh semua, mah enggak. Tapi kalau yang sekarang, dari 22 itu, kira-kira Bapak sanggup mensurveinya berapa? Ini sepertiganya mungkin sudah ini ya. Cukup, Apa Bu, ya. namanya? Tapi sepertiga tadi itu, kalau 10 atau 11 bisa 50%. Mungkin maksimal 10-nya, Bu. Karena kondisi sekarang kan Oke, di Bone, Bu, lagi musim hujan, jadi mungkin kendaraan untuk kelas jauh itu betul. mungkin agak sulit saya Ya. jangkau, Bu. Nah, oke, ya, ya. Boleh, boleh. Nah, itu nanti Pak, kesulitan untuk menjangkau itu juga perlu dituliskan di bagian metode ya Pak ya. Nanti Oh, iya. ketika Bapak membuat artikelnya, atau ketika nanti tesis, membuat laporan tesis, itu harus dituliskan gitu. Bahwa bahkan sebagai peneliti pun, itu ada kesulitan untuk menjangkau ke sana. Karena misalnya terhambat masalah hujan, masalah apa namanya transportasinya gitu ya. Iya, Bu. Kemudian kayak jalannya misalnya begitu ya, jalannya becek, Iya. jalannya sulit untuk ini perlu dituliskan gitu ya, sehingga pembaca itu mendapatkan gambaran yang utuh gitu ya, dan tidak misalnya dengan serta-merta misalnya menilai bahwa oh penelitian ini kenapa cuma segini yang disurvei gitu ya, tapi harus kita ungkapkan bahwa ada kesulitan juga untuk mengakses gitu ya. Oke, enggak silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga analisis ketersediaan preferensi sekolah dasar berdasarkan data geografis. Insya nanti ini akan terbit di jurnal Jare, Bu. Rencana di Jare. Jadi, semula dari pendahuluan, itu kemajuan suatu negara sangat ditunjang oleh sistem pendidikan yang akan menghasilkan sumber daya manusia unggul. Semakin baik sistem pendidikan akan membuat negara tersebut lebih maju dan berkembang. Kabupaten Bone merupakan salah satu deretan kabupaten yang ada di Provinsi Selatan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia adalah punya data geografis yang strategis. Samping itu punya kekayaan alam tropis yang sangat dikagumi dan dilirik oleh wisatawan nasional dan internasional. Ya, maaf Pak Zainal, mungkin secara Ya. ringkas saja, tidak perlu dibaca gitu ya. Jadi Oh, ya. latar belakangnya apa, kemudian metodenya seperti apa gitu ya. Kalau Bapak sudah ada datanya, nah data itu seperti apa itu yang dipresentasikan. Ya. Dari penelitian ini bahwa di Bone ini ada 626 sekolah yang punya sekolah kelas jauh itu ada 21 sekolah, tapi ada satu sekolah itu punya dua kelas jauh. Untuk mencapai kelas jauh ini ada beberapa permasalahan,
itu di samping karena letaknya yang jauh, juga akses untuk mencapai sekolah itu sangat sulit. Jalannya karena akses jalan itu sulit terjangkau. Terus yang kedua, saya konsultasi minggu lalu ke Dinas Pendidikan bahwa memang ada beberapa sekolah itu, bahkan kepala sekolahnya itu belum pernah melihat sekolah itu. Jadi yang mengajar itu adalah guru yang memang yang tinggal di situ, siswanya juga tinggal di sekitar situ. Nah, itulah problematika sekolah yang terjauh di Kabupaten Bone. Terus yang kedua, masalah penyebaran kesejahteraan sarana dan prasarananya. Ini yang kelas terjauh ini, dari informasinya memang ada beberapa sekolah itu sama sekali belum tersentuh, baik dari sarananya maupun prasarananya. Karena itu tadi, karena jangkauan sarana transportasi ke sana memang agak sulit. Ada juga beberapa sekolah masih menggunakan dari tahun 79 itu, dia sampai sekarang itu belum tersentuh, padahal konstruksi itu dari konstruksi kayu. Nah, inilah yang menjadi menjadi alasan dari judul saya ini, mengapa mengangkat ini, karena mau menggali fenomena itu, semoga nanti ini dengan menggali fenomena itu ada masukan buat Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan yang sekolah yang keadaan geografisnya itu memang agak sulit terjangkau. Terus yang untuk metodenya ini, metode penelitiannya yaitu saya menggunakan metode kualitatif, yaitu yang selain dengan menggunakan kuesioner, juga lebih banyak menggali dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang memberikan kontribusi serta yang relevan dengan penelitian ini. Mungkin itu, Bu. Oke, kalau dijelaskan lebih lanjut tentang metode dan rencana penelitiannya, Pak, itu sepertinya sudah ada hasil dan pembahasan juga ya? Hasil Oh, pembahasan belum belum. ada, Bu. Ya, masih Oke. kosong, Bu. Ya. Baru Nah, baru ini menggali data, Bu. ya. Nah, ini di bagian metode. Jadi metode itu kita jelaskan secara detail apa yang akan dilakukan, gitu ya. Misalnya jumlah sekolah yang diteliti ada berapa, kemudian proses penelitian, proses pengumpulan datanya akan seperti apa. Nah, itu Bapak masukkan di situ, gitu ya. Bapak masukkan di situ, kemudian apa saja yang akan data yang diambil dari lapangannya, yang waktu itu kita diskusikan sebelum Lebaran itu ya Pak ya. Jadi isinya apa saja, misalnya tentang tidak perlu pertanyaan-pertanyaannya secara secara sama dituliskan di sini, tapi secara umumnya begitu ya. Jadi misalnya tentang ketersediaan fasilitas, kondisi ketersediaan dan kualitas fasilitas, misalnya begitu ya. Fasilitasnya apa saja, misalnya lapangan olahraga, misalnya, kemudian perpustakaan, misalnya begitu ya. Jadi dituliskan di sini. Kemudian disebutkan tadi itu, jadi ada kalau bisa ini ditambahkan peta, Pak, itu akan lebih baik ya. Jadi kalau Bapak misalnya bisa memetakan sekolah induk dengan sekolah sejauhnya misalnya begitu ya. Itu misalnya kalau mengambil tadi itu ada berapa? Ada 10 misalnya begitu ya. Ada 10, nah itu berarti ada 10 warna misalnya, atau ada misalnya 1 dengan 1 aksen, misalnya begitu, ditandai begitu Pak. Nanti Bapak akan identifikasi di pembahasan itu, misalnya Bapak buat tabelnya gitu ya, sekolah 1 sampai 10 gitu, kemudian sekolah induknya posisinya ada di mana, sekolah jauhnya ada di mana, jaraknya berapa kilometer, misalnya begitu. Ya,
itu akan sangat, menurut saya sangat penting gitu untuk bisa memberikan pemahaman dan juga termasuk bagian dari pemetaan tadi ya. Jadi kalau sekarang Bapak belum misalnya sekarang persiapan mau ke lapangan itu sudah bisa dilakukan sekarang ya. Yang tadi itu misalnya mengidentifikasi ya, membuat tabel sekolah induk dengan kelas jauhnya, kemudian jaraknya berapa gitu ya. Lalu disertai dengan peta gitu ya. Misalnya sekolah induk 1, kemudian kelas jauhnya adalah 1 aksen, misalnya gitu ya, ditandai gitu di peta gitu. Ya. Bisa ya, Pak ya? Bisa, Bu. Terus saya mau tanyakan, Bu, ini kan Iya. sekolah ini tersebar di 27 kecamatan, Bu. Di Bone itu ada 27 kecamatan. Apakah sampelnya nanti dari yang 10 itu, Bu? Apakah sambil per kecamatan atau yang dekat dari kota saja, Bu? Sementara mungkin kalau misalnya Bapak kesulitan yang dekat dari kota saja, Pak. Gitu ya. Oh, Ini 10 tadi itu maksudnya 10 sekolah, artinya akan ada 20 yang disurvei atau 5 sekolah. rencananya sih, Bu, 10 sekolah, Bu. 10 sekolah. Sanggup nggak, Ya, Pak? Karena berarti kan Bu, Bapak harus, saya coba maksimalkan dulu, Bu. ya, 10 ya, sekolah oke. dulu. Ya, 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 oke, gitu ya. Jadi, apa namanya, ya, sekali lagi karena ini adalah pilot project. Jadi concern saya adalah yang pertama bisa terselesaikan dengan baik, tertangani, gitu ya. Kemudian itu bisa manageable, bisa di-manage, bisa dikerjakan, bisa diselesaikan, bisa dikelola dalam waktu yang hanya tinggal beberapa minggu ini, gitu. Supaya nanti tidak terlalu sibuk juga pengumpulan data, gitu ya. Tapi kemudian di bagian pembahasannya, ya, penulisannya itu jadi keteter, gitu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak mau 5 sekolah dulu, 5 sekolah, kemudian 5 kelas jauhnya, ya berarti itu 10 sebetulnya yang disurvei, mangga boleh nggak apa-apa, ya, gitu ya, supaya terus tidak terlalu. terus ini juga, Bu, saya mendapatkan juga beberapa pertemuan yang lalu itu, saya Ya, coba kemarin survei ini, ada 3 sekolah ini bukan dulunya mungkin aksesnya jauh, Bu. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu, 10 ya. tahun yang lalu, mungkin sekarang kan ini dia sudah masuk di wilayah kota, Bu. Apakah itu karena kondisi yang sekarang itu dia sama saja kalau sekolah induk, fasilitasnya, Bu, sudah lengkap sekali gitu. Jangan kalau begitu, Pak. Oh ya. Dan itu kan 20 tahun yang lalu ya, berarti tidak up to date, gitu. Enggak, maksudnya itu sekolahnya tetap sekolah jauh, tapi itu Ya. lokasinya sekarang sudah perkembangannya sama dengan sekolah induk. Oh begitu. Ya. Oke. Ya, sebetulnya kalaupun misalnya ternyata begitu, bisa juga nanti dipetakan itu, Pak. Jadi dipetakan ada berapa banyak ya sekolah yang antara kelas jauh dengan sekolah induk itu fasilitasnya kurang lebih sama, atau ya misalnya seperti ini tadi, itu ya karena ada pemekaran. Nah, nanti Bapak berarti ada masukan di bagian analisis bahwa ada beberapa sekolah yang statusnya sebetulnya kelas jauh gitu ya, uh, apa mungkin 20 tahun yang lalu itu masih sulit untuk diakses, tapi sekarang sudah apa namanya, karena perkembangan kemudian juga pemekaran kota sehingga itu sudah mendapatkan fasilitas yang kurang lebih sama. Oh iya. Ya, mau dimasukkan boleh juga sebagai sampel yang menunjukkan bahwa ada yang seperti itu, gitu ya. Tapi cukup 1 saja, gitu. Ini maaf ya, di luar ada yang ajib-ajib ini. Ada yang Untuk senang. sampel nanti itu, Bu, apakah perlu lengkap dengan foto-foto dokumentasi, Bu, di dalam jurnal ini? Ya, ya, tapi nanti dipilih ya Pak. Tapi Bapak foto-foto saja. Kemudian untuk jurnal ini dipilih saja beberapa yang mewakili gitu ya. Misalnya satu sekolah itu mungkin 2 foto misalnya gitu ya, dari sekolah induk sama sekolah kelas jauhnya Sejauh, Bu. gitu ya. Ya. Nah, sisanya foto-foto itu Bapak simpan untuk nanti tesis gitu. Ya, Oh iya. oke. Saya tutup jendela sebentar ya, supaya mengurangi suara. Bentar ya.
Oke, bisa kita lanjutkan. Satu lagi pertanyaanku. Ya, baik. Ini kan sementara Bu Insya Allah ini sudah mau jalan. Terus dalam perjalanan ini, apakah jurnal ini kami bisa lempar ke Ibu untuk didiskusikan? Oh ya, tentu Pak. Iya, iya. Memang Biar seharusnya Bu, begitu ya. maksudnya Kalau bukan jam sudah, kuliah Bu, di lain hari Bu ya. oh iya, mangga. Nah, sebetulnya jadi kan begini, nanti untuk persyaratan sidang itu biasanya harus ada publikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak bisa publikasikan ini, itu akan lebih baik. Jadi sudah ada produk gitu ya. Gitu ya. Oke. Ya, bisa. Mungkin bisa. Jadi begini, eh, tidak mengejar pada saat pengumpulan tugas. Kalau misalnya ada yang masih perlu ditambahkan, tidak apa-apa gitu. Jadi setelah tanggal 15 pengumpulan tugas, kemudian kalau untuk pemasukan ke jurnal setelahnya karena masih ada perbaikan, tidak masalah. Gitu. Ya. Ibu maaf, jadi misalkan semester ini sudah selesai, terus mau di-submit jurnal itu berarti boleh, Bu? Oh, boleh sekali. Justru sebaiknya begitu, Oh, gitu ya. Nanti co-author-nya berarti saya, begitu. mm, Ya, karena saya oh, juga ikut ini ya, saya ikut mengecek juga gitu, mungkin menambahkan. mungkin nambah mau nanya lagi, bukan kemarin saya mau ini ya Bu apa digabungkan dengan kelas statistika. Iya, Dari iya, Pak Johar kan pengen lihat untuk data statistiknya. statistika. Mm-mm. eh Apa sebenarnya caranya untuk yang statistika ini data yang mau saya masukin cuman hanya mana ya? Misalkan untuk gendernya, terus umur, tempat tinggal, pekerjaan, sama jenis angkutan umum, sama frekuensi aja, cuman data itu aja Bu yang dijadiin data statistiknya. Sedangkan kan kalau hasil wawancara itu kan nggak bisa ya Bu untuk datanya bentuknya seperti Iya, itu. betul, betul. Iya, Berarti nggak apa-apa ya Bu. tidak masalah. Iya. Nah, kalau misalnya nanti ada ini juga, misalnya ada di situ em, mungkin ada pengolahan statistik, misalnya ada pengolahannya gitu, dan pengolahan itu masuk di artikel yang akan disubmit ke jurnal, berarti nanti nama Pak Johan masuk di penulis ketiga. Gitu. Oh iya Bu. Baik. Ya. Tapi kalau misalnya hanya data statistik sederhana, hanya jumlahnya berapa, rasionya berapa, nah itu mungkin tidak masuk gitu ya. Tapi kalau ada pengolahan statistiknya, nah itu dimasukkan gitu. Nanti bisa dikonsultasikan juga dengan Pak Johan. Kalau misalnya ternyata nama beliau akan dimasukkan, nah nanti kita sampaikan gitu ya. Jadi kita etikanya adalah ketika kita memasukkan nama orang lain sebagai penulis, kita harus menyampaikan dulu, kemudian orang itu diminta untuk membaca, gitu ya, karena dia akan ikut bertanggung jawab atas tulisan yang dipublikasikan ini, gitu ya, sekalipun ini yang menulis Anda misalnya begitu ya. Tapi tetap gitu karena nanti nama beliau itu kan akan tersangkut gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan paper ini misalnya oh ternyata eh, teridentifikasi plagiasi misalnya begitu ya. Nah, itu namanya jadi jelek kan gitu. Jadi beliau juga bertanggung jawab gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya memang ada sumbangannya di dalam artikel itu nanti bisa disampaikan bahwa apakah berkenan kalau misalnya masuk sebagai penulis ketiga misalnya gitu ya karena di artikel ini ada bagian yang dari kelas Bapak misalnya. Nah, ini bila berkenan ini artikelnya mohon bisa dibaca gitu barangkali ada tambahan atau hal-hal yang uh, apa uh, akan diubah misalnya begitu ya akan ditambahkan misalnya atau di review dari artikel ini gitu ya. Baik Bu. Oke. Pak Zainal cukup? Ya, cukup. Nah, oke. Ya, kita lanjut. Mau Pak Taupan dulu? Pak Taupan, silakan.
Tri, Ya, dipanggil Ki. yuk. Saya izin share screen, Bu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, untuk di sini saya akan memaparkan eh, pola sirkulasi terhadap apresiasi. Saya maaf, masih belum diganti sama saya judulnya. Jadi kasusnya Selasar Sunario Art Space. Boleh diulang judulnya apa? Pola Strip, boleh sirkulasi, diulang judulnya apa tadi? Apresiasi atau apa? pola sirkulasi eh, saya lupa, terhadap Kalau ada kata terhadap itu berarti misalnya pengaruh apa terhadap apa gitu ya. iya Bu, Tapi kalau pola sirkulasi terhadap apa kurang lengkap ya. apresiasi karya itu karya pameran. Hmm, Hanya hmm, saya agak-agak masih kesulitan untuk menemukan teori untuk pengapresiasian karya Ibu. Karena itu yang kemarin saya baca itu apresiasi itu cukup luas ya Bu dan masuknya ke hmm, ranah seni, Ibu. betul. Ranah Iya, iya. seni dan ranah bahasa mungkin ya Bu ya. Nah, itu saya masih belum menemukan apa ya Bu. Ya, Eh, Kira-kira yang cocok apa ya Bu gitu atas kali apa ya redaksinya seperti apa? Karena kan kalau terhadap berarti ada dua variabel yang harus saya apa ya masukkan ke dalam penelitian ini Bu. iya, betul. Ya nanti sambil sambil kita diskusikan ya. Sekarang jalan dulu aja. Nah, sekarang apa silakan presentasi dulu. Nanti mungkin setelah presentasi kita jadi sudah bisa apa memahami gitu ya. Oh ini arahnya ke sana, kemana gitu ya. Judulnya bisa kita sesuaikan. Ya, enggak Oke. silakan. Latar belakangnya eh, pola-pola sirkulasi pengunjung eh, yang ada di Selasar Sunario ini bagaimana eh, bagaimana pengunjung itu akan memahami tentang karya-karya yang disajikan di dalam pameran tersebut. Metode penelitiannya itu adalah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dan lokasinya itu di Selasar Sunario. Untuk kuantitatifnya, sementara ini saya memakai stratified random sampling karena kemarin saya mendapatkan data itu eh, data dari Selasar Sunario itu pengunjungnya itu cukup cukup beragam dari WNA dan WNI juga. Untuk WNI itu ada mahasiswa, ada siswa, eh, ada yang umum juga. Untuk kualitatifnya memakai si deskriptif survei. Tapi saya juga sempat kepikiran juga apakah saya buat kualitatif saja satu atau kuantitatif saja. Untuk kisi-kisi wawancaranya itu kemarin saya sempat bertanya ke bagian administrasinya dan ke kemarin sempat ketemu sama kuratornya. Cuman saya cuma sebentar ketemunya dan nanti akan ketemu lagi. Untuk beberapa kisi-kisi wawancaranya ya kurang lebih saya akan menanyakan pameran ini sudah diselenggarakan berapa lama, temanya apa saja, apa yang mau disampaikan oleh seniman atas konsep ini, terus bagaimana eh, kurator untuk menentukan sirkulasi pengunjung dan apa saja pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh seniman tersebut.
Terus pertimbangan apa saja yang menentukan alur sirkulasi. Kenapa misalnya dari di Balai Tonggo itu harus seniman A, lalu ke seniman B dan seniman C. Dan sejauh ini yang Bapak amati beberapa proyek pameran yang dilakukan oleh Bapak, seniman senang dengan pola sirkulasi yang seperti apa eh, agar pesan-pesan yang ingin disampaikan itu ya tersampaikan dengan baik. Untuk kisi-kisi kuesionernya itu saya coba membagi menjadi tiga aspek, yaitu sirkulasi ruang, respon pengunjung, dan penyampaian informasi. Untuk sirkulasi ruang, saya menanyakan saya merasa mudah menemukan pola sirkulasi. Untuk masukan dari Bu Tutin, kemarin pola sirkulasi itu masukannya itu adalah redaksi untuk pola sirkulasi yang lebih bahasanya lebih dimengerti untuk yang lainnya. Nah, yang ini saya masih mencari padanan katanya yang tepatnya seperti apa. Eh, terus yang pertanyaan keduanya, saya merasa penentuan sirkulasi pengunjung sudah tepat. Terus saya diarahkan dengan oleh signage di pameran. Yang keempatnya, signage pameran sudah jelas. Kelimanya, keberadaan signage membuat saya merasa mudah memahami pola sirkulasi pameran. Untuk respon pengunjungnya ini, saya mengajukan 6 pertanyaan. Eh, saya dapat melakukan berbagai aktivitas di pameran. Mungkin kalau yang ini saya masih agak bingung, Bu. Apakah saya jabarkan saja, misalkan yang kemarin saya amati itu ada yang misalnya mahasiswa mereka datang dari suatu universitas untuk melakukan kayak observasi, dan mereka rata-rata dari jurusan desain. Mana saya sempat bertanya sama ada 2 pengunjung, eh, terus mereka kayak diberikan tugas oleh kampusnya untuk mengobservasi pameran tersebut. Terus ada juga yang selfie, ada yang di sana itu yang pengunjung umum yang mereka hanya pengen jalan-jalan aja. Terus ada yang dari luar kota yang sekalian jalan-jalan ke Bandung. Ya, untuk yang keduanya, suasana pameran membuat saya tertekan. Ya, mungkin ada beberapa yang kurang memahami kurang memahami eh, pamerannya seperti apa. Untuk ketiganya, penyajian tema pameran membuat saya senang dan terinspirasi. Yang keempatnya, saya merasa bosan dengan suasana pamerannya. Penyajian pamerannya monoton. Yang keenamnya, tempat duduk untuk menunggu pengunjung sudah memadai. Penyampaian informasinya eh, ada 4 item. Saya mudah memahami pesan dari pameran. Kedua, saya menyukai tema pameran. Tiga, saya merasa terinspirasi dengan tema pameran ini. Dan keempat, saya merasa informasi atau petunjuk atau signage ini cukup baik. Nah, yang untuk penyampaian informasi ini berarti harus saya hubungkan dengan eh, apa eh, apresiasi karya. Nah, yang untuk di sini saya masih cukup kebingungan, Ibu, karena apresiasi karya itu apa saja gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, sebentar ya, saya berusaha mencari di literatur kalau apa namanya sirkulasi itu kaitannya dengan apa ya di pameran. Kalau hasil kajian aspek bagaimana? Sirkulasi itu perannya apa dalam pameran? Kalau Bisa. Kalau yang saya dapatkan dari literatur, itu rata-rata kalau sirkulasi itu dikaitkan dengan desain, Ibu. Jadi jarang yang kualitatif dan kuantitatif, Bu. Rata-rata dia meredesain karya pameran. Misalnya Selasar Sunario, di dia itu meredesain ulang karyanya, eh, apa ya eh, meredesain ulang posisi posisi
apa ya itu namanya, posisi karya-karya itu gitu Bu. Iya, ini kalau saya buka eh, apa namanya, ada yang dikaitkan dengan pola pergerakan, dengan prinsip general value-nya saya kurang paham apa maksudnya. Kemudian lebih banyak berkaitan dengan behavior ya, behavior pengunjung itu. Um, Behavior pengunjung. Nah, tapi mungkin nah kalau kajian-kajian tentang bagaimana exhibition ya, kalau nggak salah ada literatur yang apa khusus tentang exhibition design. Coba exhibition design. Jadi sirkulasi itu gunanya buat apa sih gitu. Nanti yang dicek oleh Astrid di kajian ini adalah kalau sirkulasi itu memang tujuannya untuk seperti itu, apakah eh, dengan sirkulasi yang ada, desain sirkulasi yang ada itu berhasil atau tidak gitu. Ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Exhibition design, exhibition design that provides high value and engages visitor attention. Ini mungkin bisa dibaca ya. Mungkin bisa dibaca. Apa sepertinya itu bisa juga jadi apa bagaimana desain, ini saya copy paste ke sini ya linknya ya. Bagaimana desain sirkulasi itu bisa membantu supaya pengunjung itu fokus dan bisa memahami isi pameran gitu. Nah, mungkin itu yang bisa digali gitu ya. Jadi apresiasinya itu kalau apresiasi itu ada banyak gitu ya. Apresiasi itu misalnya ininya aspek-aspeknya ada banyak, nanti itu menjadi batasan masalah gitu. Bahwa apresiasi karya yang dimaksud atau yang dikaji di dalam penelitian ini meliputi apa saja, misalnya gitu ya, meliputi misalnya perhatian pengunjung, misalnya kemudian pemahaman pengunjung terhadap karya misalnya. Jadi hanya itu saja yang digali gitu. Nah, kemudian tadi itu yang berkaitan dengan ini ya, dengan apa metodenya. Kalau saran saya mungkin lebih simpel kuantitatif aja kali ya, gitu ya. Kalau data tambahan yang misalnya mau bertanya kepada kurator itu menjadi data tambahan saja. Itu boleh saja misalnya menggunakan wawancara. Tapi yang utama adalah kuantitatif ya, menggunakan apa survei, mungkin kuesioner gitu ya ke pengunjung gitu untuk dua ini tadi gitu, dua aspek tadi gitu ya. Nah, kemudian tadi saya sedikit tergeliti gitu ya, ada pertanyaan yang apakah sirkulasinya cukup jelas dengan signage tadi, ya? Apakah signage-nya cukup jelas gitu? Signage itu kalau dalam pemahaman saya, signage itu adalah pelengkap dari arsitektur, ya. Jadi yang utama sebetulnya bukan signage. Kalau secara desain, jadi arsitekturnya itu bisa memberikan informasi kepada pengguna, dia harus berjalan dari mana ke mana tanpa harus ada signage, tentu itu lebih berhasil. Berarti desainnya berhasil, gitu. Signage itu fungsinya adalah memperkuat itu, gitu ya. Jadi artinya sebetulnya kalau sirkulasi itu bisa jelas tanpa harus ada signage, itu berarti sukses desainnya, gitu. Ya, mungkin nanti diinikan lagi ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, jadi tadi saran saya adalah perkuat ininya ya, perkuat dari literatur tentang fungsi atau peran sirkulasi dalam exhibition, gitu ya. Ininya apa sih, gitu. Ya, gunanya buat apa sih sirkulasi itu, gitu. Nah, itu yang nanti kemudian bisa dirumuskan menjadi apa pertanyaan yang kedua kepada pengunjung gitu ya, yang disurvei. Yang pertama tentang sirkulasi, yang kedua tentang ini tadi gitu. Ya.
Mungkin Bu, yang lain ada memberikan masukan, boleh silakan. izin bertanya juga Ibu. Iya, silakan. Eh, untuk kalau yang sirkulasi terhadap apa ya apresiasi dan lain-lainnya, sepertinya kemarin saya cari itu eh, masih cukup sulit Ibu, karena itu sudah sudah kayak menyeberang ke interior gitu Bu, atau enggak ke ranah seni. Jadi yang menghubungkan antara arsitektur dengan interior dan seni itu agak sedikit ini juga jadinya Oke. antara antara baik dengan tidak sih Bu. Jadi ada gapnya di situ, ada cukup baik gitu Bu. Mhm. Jarang-jarang ada yang membahas hal itu Bu. Iya, Cuman saya oke. jadi agak sedikit kesulitan untuk mencari referensinya. Ya. Ya, nah jadi bertolaknya itu sebaiknya dari referensi, dari literatur yang tadi itu ya. Jadi eh, apa namanya eh, apa kalau sirkulasi itu kaitannya dengan apa sih gitu. Sirkulasi itu kaitannya dengan apa? Kenapa sirkulasi dibuat A, kenapa bukan B? Kenapa dibuat lurus? Kenapa tidak berkelok-kelok misalnya? Itu kan ada tujuannya. Ya. Nah, apakah tujuan itu tercapai gitu ya? Jadi apakah tujuan dari kurator misalnya atau dari desainernya misalnya itu tercapai nggak? Kita tahu tercapai atau tidaknya adalah kita tanyakan kepada pengunjung gitu. Kalau misalnya tujuannya adalah supaya pengunjung itu bisa apa? Misalnya ya, tujuannya adalah supaya pengunjung itu dia tidak sadar dia berada di mana. Dia terhisap masuk ke dalam pameran itu. Nah, itu yang kemudian kita tanyakan ke pengunjung gitu. Benar nggak dia uh, merasa terhisap, merasa terbawa gitu ya? Apa dia nggak ingat lagi dia berada di mana, dia berada di titik mana misalnya. Kan itu yang kita tanyakan gitu ya. Nanti kalau misalnya pengunjungnya ternyata bilang bahwa oh iya saya merasa begitu atau misalnya enggak saya merasa saya tahu gitu ketika saya itu tuh saya masih bisa tahu saya ada di titik mana. Oh berarti tujuan si desainer tadi nggak sukses gitu, ya kan? Gitu. Ya jadi apa namanya? Artinya nanti akan melihat hubungan itu tadi gitu. Akan melihat kaitan antara pola sirkulasi dengan yang satu lagi ini tadi dari pengunjungnya seperti itu. Ya. Nah, tapi yang dari sisi pengunjung ini apakah nggak diapresiasi atau misalnya ada cuplikan kecil dari apresiasi atau misalnya pemahaman dia ataukah sejauh mana dia menikmati pameran misalnya begitu ya. Nah, itu yang dirumuskan. Dan rumusan itu turunkan dari literatur gitu sehingga bukan mengada-ada gitu. Ya, kemarin tuh saya kebetulan apa namanya menguji membahas skripsi ya, proposal skripsi. Misalnya ada apa namanya? Jadi si mahasiswa ini dia mau menerapkan pembelajaran STEM ke dalam eh, apa mata pelajaran gitu ya di SMK. Tujuannya adalah meningkatkan kreativitas gitu. Terus dia bilang ini karena di literatur tidak ada yang mengkaji tentang ini. Nah, tidak ada yang mengkaji tentang itu tuh kan menjadi bahan pertanyaan gitu. Kenapa kok tidak ada yang pakai STEM untuk meningkatkan apa namanya kreativitas misalnya gitu. Karena mau nggak nyambung gitu ya. Jadi apa namanya dan makanya tidak ada gitu yang mengkaji tentang itu karena tidak dasar teorinya tidak kuat. Nah, itu adalah contoh ketika kita merumuskan satu permasalahan tapi kita tidak berangkat dari pemahaman literatur gitu. Ya. Jadi kita berangkat dari literatur itu yang kemudian kita pakai untuk merumuskan masalah tadi. Gitu. Ya. Makanya Terima silakan kasih kalau Ibu. ada yang, iya sama-sama. Silakan kalau ada yang mau berikan komentar atau masukan untuk Asri. Tadi yang pas Pak Zainal saya lupa ya, nanyakan kalau ada yang mau berikan masukan. Oke. Nah ini sebetulnya data-datanya juga sudah mulai ini ya, Astrid ya, sudah mulai tersusun gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke Pak Tauban, silakan Pak Tauban.
Saya belum buat PPT-nya, Bu, yang tugas UTS saya. Masih format-format, Bu. Boleh nggak Pak? Oh, tunggu. Ya, belum screen. Ini. Presentasinya diringkas ya Pak? Tidak Iya, dibaca. Ya. saya tetap pada judul yang pertama saya, Bu, yaitu tentang sick building syndrome pada ruang isolasi pasien tuberkulosis rumah sakit. Jadi di bab 1 ini, Bu, saya ringkas saja. Di bab 1 ini saya masukkan, yaitu ada latar belakang, terus masuk ke alasan pemilihan judul, saya rumusan masalahnya. Di rumusan masalah ini saya bagaimana kenyamanan termal terhadap standar ASRE 55, serta ada tujuan penelitian. Tujuannya, Ibu, adalah menganalisis sensasi kenyamanan termal terhadap ini ASRE 55, Bu, pada ruang isolasi. Terus saya manfaat penelitian, batasan dan lingkup penelitiannya, sistematikanya seperti ini, Bu. Pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Terus di bab 2, Bu, saya masuk di kajian literaturnya, penelitian yang relevan, pemetaan penelitiannya. Itu aja, Bu, yang saya kasih masuk kemarin, Bu, untuk UTS-nya saya. Oke, kalau rencana penelitiannya bagaimana? Bisa ke Ya, Bu. halaman judul. Bisa ke halaman judul, terus Bapak jelaskan rencana penelitiannya bagaimana. Karena ini kan sudah tinggal berapa minggu lagi ya? Tinggal 3 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Ya. Yang ini, Bu. Jadi rencana penelitian ini, Bu, saya menggunakan metode survei, Bu, terhadap pengunjung terhadap pegawai klinis dan non klinis, serta penunggu, apa lagi namanya istilahnya, penunggu pasien gitu. Kalau di ruang Yang ada wawancara. isolasi, sebentar. Kalau di ruang isolasi kan memang tidak ada penunggunya kan ya? Tidak ada penunggu, Bu. Cuman Tidak kan ada di penunggu. sekitar itu kan dibuatkan penunggu, Bu. Ada tempat ruangan di situ, biasanya dia pasien menunggu anunya, keluarga pasien menunggu. Nah, itu sepertinya perlu klarifikasi ya, Pak ya. Perlu klarifikasi penjelasan gitu, terutama ya. Nah, untuk penjelasan, untuk mengklarifikasi bahwa ruang isolasi itu seperti apa sih? Gitu. Prosedur isolasi itu seperti apa? Seharusnya kalau ada di ruang isolasi, berarti pasien tidak boleh ditungguin, gitu ya. Karena dia berada di ruang isolasi. Gitu. Namanya juga ruang isolasi dan apa namanya, saya khawatirnya ruang isolasi itu sudah sesuai standar ya, standar untuk isolasi, karena yang diutamakan ada isolasinya, sehingga tidak diperlukan sebetulnya kenyamanan termal gitu ya untuk yang lain gitu, karena yang lainnya itu sebetulnya hanya sebagai kayak pelengkap atau pengguna-pengguna yang minor gitu. Iya. Nah, kalau mungkin perlu ada penjelasan.
misalnya kalau yang sebelumnya Bapak sampaikan itu concern-nya adalah pada perawat dan tenaga medis gitu ya, tenaga medis yang melakukan pelayanan di ruang isolasi itu. Nah, Tenaga medis dan non medis Bu. berapa lama mereka berada di situ gitu? Apakah Eh, kenyamanan termal ini perlu nggak sih gitu? Karena harusnya ruang isolasi itu yang lebih utama adalah mengajar standar. Kalau di rumah sakit sini Bu, itu dia hanya 2 shift dalam 1 hari itu untuk perawat. Iya, dia berada di situ. Nah, ruang isolasi Ya. itu coba bisa nggak digambarkan denahnya seperti apa? Ruang isolasi, kemudian tempat perawatnya gitu ya. Jadi lingkup kajian Bapak itu di denah itu bagian mana gitu. Kalau misalnya di situ ada ruang isolasi, kemudian di bagian depannya ada ruang perawat misalnya. Nah, itu seperti apa denahnya? Jadi Bapak bisa gambarkan yang kemudian elemen-elemennya misalnya ya, yang diisolasi itu dan elemen-elemen isolirnya itu seperti apa gitu. Jadi di Ya, ruang isolasi itu Bu ada nurse station, terus ada koridor berhadapan dengan bangsalnya Bu, untuk pasien. ada ininya, ada denahnya nggak yang bisa ditampilkan? Saya cari dulu Bu anunya, punya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau memberikan masukan ke Pak atau Pak, silakan. Jadi ini gambarannya Bu. Ini adalah pintu. Biasanya kan Bu, orang lewat belakang. Ada yang menghubungkan dengan gedung rumah sakit induknya lewat sini, terus masuk. Ini adalah ruang perawat. Yang di depan sinilah yang tertutup ini semua ruang pasien Bu. Ada beberapa ruangan itu. Jadi sirkulasi pekerjaan non medis dengan non klinis itu dia bekerja di arah sini Bu. Jadi yang akan diteliti yang koridor ini. Bukan Bu, maksudnya saya yang yang ada dalam pikirannya saya. Nah, bagaimana kondisi ini Bu tidak berefek ke pekerja medis dan klinis gitu. Non klinis dan ke klinisnya. Oke. Ini kan Kalau mesti bagaimana ya membahasakan ya. Maksudnya kondisi ruangan ini tidak perawat ini tidak terdampak terhadap sick building syndrome itu Bu. Oke, sebetulnya untuk fungsi isolasinya sudah terwadahi di dalam ini ya, yang di Iya. ruangan kiri kanan ini ya, seharusnya Ya. ya. Oke. Jadi yang di tengah ini seharusnya dia tidak perlu ada isolasi, gitu. Ini kan sirkulasi para pekerja Bu. Iya. Nah, Oke. maksud saya begini, orang yang bekerja di sini itu tidak terdampak, maksudnya kan yang diisolasi di sini kan Bu rata-rata infeksi penyakitnya itu kan ke udara Bu. Maksudnya infeksi dia bisa penyebaran virusnya kan lewat udara. Nah, bagaimana pekerja ini aman gitu? Maksudnya dia tidak terkena tidak terdampak terhadap sick building syndrome itu, karena dia bekerja dengan kondisi udara yang dia bisa
terdampak, berimpact terhadap Iya. dirinya sendiri. Oke, nah saya pikir ini yang pertama yang harus Bapak jelaskan adalah tentang persyaratan ruang, ya, persyaratan ruang Ya, Bu. isolasi. Kemudian kalau mau mengkaji tentang sick building syndrome, itu sebetulnya sick building syndrome itu keahliannya Pak Usep ya. Mungkin Bapak bisa berdiskusi, bisa konsultasi dengan Pak Usep ya lebih lanjut supaya Ya. ya Pak beliau Usep Surahman. bisa. Pak Usep Surahman, betul. Ya, beliau itu keahliannya tentang sick building syndrome ya. Jadi mungkin bisa memberikan masukan yang lebih mendalam terkait ini, gitu ya. Kalau saya membantu dari mungkin metode penelitiannya, gitu ya, dari metode penelitiannya, kalau saya pikir ini, jadi yang pertama itu tadi harus dipahami dulu syarat ruang isolasi itu seperti apa, ya. Rumah sakit itu adalah salah satu bangunan yang sangat strict ya, yang mungkin paling strict gitu terkait dengan tatanan ruang, kemudian elemen-elemennya harus seperti apa gitu ya, materialnya harus seperti apa, itu rumah sakit itu sangat ketat gitu karena itu berhubungan dengan bagaimana penanganan penyakit gitu ya, penanganan penyakit. Nah, artinya kalau sudah ada syarat itu tadi, kemudian ada di sini gitu. Nah, ruangan ini yang mana yang harus mengikuti persyaratan? Apakah hanya ruang isolasinya yang ada di kiri kanan ini, ataukah yang tengah ini sebetulnya dia karena mengikuti persyaratan yang ada, gitu, ya. Nah, kalau mengikuti persyaratan yang ada, Bapak bisa jadi misalnya melakukan analisis terhadap ruang ini, gitu ya, terhadap ruang ini apa efek dari mengikuti persyaratan tadi, gitu, ya. Kalau mau menganalisis stick building syndrome-nya, saya pikir sih mungkin lebih tepat kalau pengukurannya misalnya dengan alat gitu ya, sehingga bisa ketahuan kan nanti misalnya kayak harusnya level oksigennya sekian persen misalnya, tapi di situ misalnya hanya sekian persen, dia lebih rendah, artinya kan sudah tidak sehat gitu ya. Nah, kalau Ya, misalnya karena Bapak mau saya juga membaca ada juga ya, namanya tekanan negatif, Bu. Di ruangan itu oke. harus tekanan negatif. Ya, oke. Saya boleh selesaikan dulu ya sebelum saya Ya. lupa ya. Nah, jadi ketika pengukurannya dilakukan dengan alat, kemudian dibandingkan dengan standar apa yang seharusnya berapa, idealnya berapa gitu ya, itu tentu akan lebih valid dibandingkan kalau Bapak misalnya melakukan survei, bertanya kepada masing-masing orang ini. Karena kalau Bapak bertanya ke mereka, itu berarti lebih ke persepsi mereka, gitu ya. Kecuali misalnya mau menanyakan seberapa sering mereka sakit, misalnya gitu ya, sejak bekerja di situ. Saya kemudian penyakit apa yang mereka derita. Nah, itu hal yang berbeda. Karena itu berkaitan dengan pengalaman mereka, gitu ya. Tapi kalau misalnya mau mengidentifikasi tentang sick building syndrome itu, saya pikir lebih tepat dengan pengukuran. Gitu. Kalau mau didukung dengan data yang tadi itu, misalnya menanyakan setelah dia kerja di situ atau selama dia bekerja di situ dia terkena penyakit apa saja, frekuensinya seberapa sering, itu bisa menjadi data pendukung. Gitu. Ya. Ya, Bu. Oke. Nah, mungkin Bapak, kalau saya sarankan sih Bapak bisa konsultasi dengan konsepnya, gitu supaya bisa lebih mendalam. Saya mencoba mengangkat ini karena begini, Bu. Awal munculnya misalkan ruang isolasi itu kan nanti ada penyakit COVID. Nah, di proses penyakit COVID ini Bu belum ada. Nanti setelah terjadi gempa Mamuju, itu baru diadakanlah ruangan ini, Bu. Nah, maksud saya, apakah ini sesuai dengan standar atau tidak? Itu yang saya mau mencoba mengangkat itu, Bu. Karena sepertinya dibuat ini secara dadakan gitu loh. Oke, kalau mau melihat apakah ini sesuai standar, berarti bukan melihat sick building syndrome ya, gitu. Tapi Ya. mungkin bisa jadi misalnya Bapak melihat kesesuaian ini dengan standar sebagai perjalanan ya, bagian dari perjalanan untuk melihat tadi itu fenomena apa namanya, kalau mau penelitian tentang sick building syndrome-nya misalnya, gitu. Ya, Bu. Ya, gitu. Jadi berarti Bapak perlu punya standar itu tadi, gitu ya.
untuk Ya, bisa melihat ini, mengevaluasi gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan shipbuilding syndrome-nya berarti pengukurannya akan seperti apa gitu. ya, memang metode pengukuran yang harus saya gunakan. Bagaimana kondisi udara dalam Iya, ruangan yang standar itu tadi Bu Asria itu, ya. iya, iya. Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Taufan. Iya Bu. Pak Takdir kemana? Tadi baru muncul pukul 8 lebih. Maaf Bu, tadi baru ketiduran Bu, soalnya sudah bangun Bu dari jam 5 tapi ternyata ketiduran lagi Bu. Oke, silakan dipresentasikan progresnya. Hmm, Terima kasih Bu. Oke, saya izin share screen. Terima kasih Bu. Eh, untuk mata kuliah ini saya akan hasil panel jurnal itu yang saya akan buat yaitu kajian transformasi fungsi rumah tinggal menjadi coffee shop. Nah, di sini abstrak yang saya bikin di Jalan Anggrek Raya merupakan kawasan yang sudah ada sejak lama di Kota Makassar sebagai koridor yang berisi deretan rumah dan toko. Dia rumah privat. Sebagai kawasan permukiman terpadu, pada kawasan ini telah melakukan pembaruan fasad mereka sebagai perubahan fungsi. Namun pembaharuan fasad ini yang dirasakan tidak terarah dan cenderung menyimpang dari citra fasad sebuah cafe shop. Maka dari itu dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui karakter fasad rumah tinggal sendiri, yang dimana dia bertransformasi menjadi fasad coffee shop di kawasan Jalan Anggrek Raya yang kemudian berguna untuk sebuah rekomendasi pengolahan fasad untuk tetap menjaga karakter visual coffee shop sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimulai dengan acuan terhadap teori tentang karakter visual untuk kemudian dianalisis dari fakta lapangan dalam mencari karakter visual coffee shop yang menjadi tujuan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini diperoleh temuan karakter visual coffee shop Jalan Anggrek Raya Makassar adalah setiap elemen fasad memiliki pola, keselarisan bangunan, ukuran, dan bentuk yang seirama, selaras, dan seimbang. Selain itu, ditemukan juga beberapa bagian bangunan yang menyimpang dari karakter visual koridor tersebut, sehingga muncul sebuah rekomendasi pengolahan fasad yang ditunjukkan kepada pemerintah, pemilik bangunan, serta pihak terkait lainnya untuk mengembangkan karakter visual pada beberapa bangunan sehingga dapat menjaga kualitas visual kawasan tersebut. Nah, pendahuluan sendiri di sini dari fenomena yang maraknya coffee shop yang ada di Kota Makassar membuat penikmat kopi lebih eh, banyak pilihan dalam menentukan coffee shop mana yang ingin didatangi. Coffee shop dibuat dengan fasad yang berbeda eh, dengan coffee shop yang lain menjadi daya tarik sendiri setiap coffee shop tersebut. Dengan desain keren dan nyaman, fasad coffee shop dapat menggambarkan desain yang keren dan nyaman yang menjadi dasar renovasi fasad rumah tinggal yang dikutipan dari Ilham 2022. Terus fase shop dapat menggambarkan kata kunci seperti teras, ambiguitas, dan pola yang menarik untuk menggabungkan fungsi dari ruang peralihan menjadi transparan. Kutipan dari Giri 2022. Masih pendahuluan fenomena permasalahan visual kawasan perkotaan merupakan akibat dari konflik berbagai kepentingan
kemampuan maupun persepsi yang heterogen dari warga kota yang tersimpan pada kondisi fisik perkota yang menimbulkan komposisi visual wajah kota yang sulit dikenal. Perubahan komposisi visual kota ini lebih diperkuat dengan cepatnya pertumbuhan bangunan yang tidak kontekstual. Perubahan image citra visual yang terjadi dapat dengan cepat dirasakan sebagai akibat tanggapan visual yang terjadi antara pengamat dengan elemen kawasan tersebut. Itu kutipan dari Lynch 1960 dalam Virsa 2002. Tinjauan visual kawasan merupakan salah satu upaya untuk memberikan kontrol dan arahan karakter kawasan sebagai pengarah pergerakan, orientasi, penandaan kota yang sesuai dengan karakter kawasan tersebut. Oleh karenanya itu perlu adanya sebuah upaya arahan yang akan berguna dalam hal mempertahankan identitas coffee shop. Hal ini sebagai perhentian gejala negatif atas berkembangnya penghapusan sebuah identitas coffee shop yang sangat berpengaruh terhadap identitas Jalan Anggrek Raya Kota Makassar. Kajian literatur di sini saya mengambil dari Haryadi 1995 menjelaskan bahwa arsitektur tidak hanya tentang bangunan fisik, tapi juga berkaitan erat dengan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan sekitarnya. Dia membahas bagaimana faktor-faktor seperti pola lalu lintas, tata letak ruang, dan desain bangunan dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terus menurut Satuiko 2015 memperkenalkan konsep estetika visual dan menjelaskan bagaimana iklim tropis lembab mempengaruhi pandangan dan pengalaman visual masyarakat di daerah tersebut. Terus Sudarwani 2011 mengatakan bahwa karakter adalah tanda-tanda yang berarti simbol yang digunakan di dalam penulisan atau mencetak, membedakan atau mengenalkan tanda muka, kumpulan karakteristik atau pengenalan muka dari suatu benda, kualitas yang ada, ganjil yang istimewa. Sudarwani terus mengatakan bahwa visual adalah dapat dilihat dengan indera penglihatan mata berdasarkan penglihatan. Sedangkan Smardon dalam Gulton 2006 membahas tentang tanda-tanda visual adalah ciri-ciri utama yang secara fisik dapat dilihat yang dapat memberikan atribut pada sumber visual dalam suatu sistem visual sehingga sistem visual tersebut mempunyai kualitas tertentu. Sedangkan karakter sebuah kota dapat dinilai dengan mudah jika dilakukan secara visual. Menurut Berry 1950 menggolongkan karakter menjadi 4 bagian yaitu natural setting, settlement pattern, vegetation, dan man-made element. Berry juga menjelaskan bentuk fase yang membentuk network karakter, kesamaan bentuk yang menciptakan diri dapat dilihat dari pattern, alignment, size, and shape. Karakter visual dibentuk oleh tatanan atau interaksi dan komposisi sebagai elemen-elemen seperti bentuk, garis, warna, tekstur, dan skala dan proporsi menurut Smardon. Sedangkan untuk metode penelitiannya sendiri, pendekatan penelitian di sini saya ambil kualitatif dengan metafenomenologi, kejadian yang sedang menjadi fenomena, terus deskriptif, menjabarkan sedetailnya objek penelitian, dan studi literatur mengumpulkan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Masih metode penelitian di sini, teknik penelitiannya itu di sini batasannya sendiri itu perubahan fasad. Teknik pengumpulan datanya itu data primer, di mana observasi non partisipan dan wawancara terstruktur. Terus dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya sendiri menggunakan data secara bertahap dari pengumpulan data yang sudah tersusun, mulai reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan objek penelitiannya sendiri, objek penelitian berada di zona B, yang dimana zona ini adalah area kawasan permukiman terpadu, terus berada di Kecamatan Panakukang. Terus objek penelitian ini tepatnya yaitu di Jalan Anggrek Raya nomor 21, Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan kode pos 90231. Masih objek penelitian di sini
gambar menjelaskan batas objek penelitian dan di sebelah utara itu adalah pasar hobi di mana pasar burung. Terus di sebelah timur adalah permukiman, di sebelah selatan yaitu ada apa pembatas Dinas Pendidikan Kota Makassar. Sedangkan di sebelah barat sendiri permukiman dan di sekitarnya adalah Mall Panagukan. Untuk keterangannya seperti yang terlihat pada gambar, untuk yang berwarna putih itu adalah rumah permukiman yang dimana adalah rumah dan beberapa ruko. Sedangkan untuk yang warna abu-abu adalah lahan kosong. Terus untuk yang di ih, yang untuk yang untuk ini sana. Yang untuk warna hijau adalah lahan kosong, yang warna biru ini adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar, sedangkan yang warna uh, orange ini yang sudah saya tandai adalah coffee shop yang tadinya rumah tinggal dan usaha rumah toko menjadi perubahan fungsi menjadi coffee shop. Ini hasil observasi dan dokumentasi existing yang ada pada di jalan koridor tersebut, yang dimana mulai dari sebelah kanan seperti yang kita lihat ada coffee shop yang hampir baru-baru bulan kemarin baru mengalami perubahan renovasi, di mana coffee shopnya sendiri adalah coffee shop Cafe. Dia mengalami perubahan dan baru-baru buka di bulan kalau nggak salah bulan kemarin. Dia melakukan perubahan total. Sedangkan di sebelahnya ada coffee shop juga yang dibilang sudut senja. Dia mengalami perubahan, tapi kalau bisa dilihat tidak mengalami perubahan total karena di lantai duanya tidak dilakukan renovasi. Cuma di lantai 1 dan di area teras, ruang tamu dan intinya area lantai 1. Sedangkan untuk yang di sebelah bawah masih sejajarannya itu perubahannya yang signifikan yang cuma bagian depan dan ada signage sebagai penanda. Untuk masalah di lantai 2-nya tidak ada terjadi perubahan. Terus yang coffee shop selanjutnya hampir sama dengan di sebelahnya. Dia cuma mengandalkan area lantai 1. Terus begitu seterusnya di coffee shop di sampingnya. Total yang coffee shop yang ada di sini kurang lebih ada 9 untuk sejajaran dari sini. Tapi di sebelah apa di depannya seberang jalan ada juga beberapa coffee shop yang terjadi perubahan. Tapi yang saya cuma menjadi batasan penelitian observasi saya di seberang jalan ini kan berdekatan. Setelah melakukan observasi di lokasi penelitian, kemudian penulis menjabarkan tentang hasil pengolahan data tentang fasad coffee shop secara pengelompokan, memudahkan dalam penjelasan fasad coffee shop. Coffee shop yang ada di kelompok 1 secara tampilan terjadi perubahan secara keseluruhan, penambahan sign secara keseluruhan. Terus penambahan sign di kelompok 2 menjadi identitas fungsi coffee shop. eh, Coffee shop. Terus bangunan ruko yang ada di kelompok 3 dengan fungsi coffee shop dapat diketahui dengan sign yang ada pada ruko. Terus yang perubahan tampilan yang di area lantai 1 dan penambahan sign pada kelompok keempat menunjukkan fungsi coffee shop. Jadi saya mengelompokkan di sejajaran koridor ini menjadi 4 bagian, di mana ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 sendiri di mana yang saya bisa jelaskan bahwa dia mengalami perubahan secara keseluruhan dari fungsi hunian tersebut menjadi coffee shop secara keseluruhan. Sedangkan di kelompok 2 hanya penambahan sign dan di area lantai 1 yang terjadi eh, perubahan fungsi. Sedangkan di kelompok 3 sendiri dia adalah rumah toko
yang memang pada dasarnya adalah tempat usaha tapi dibuat menjadi cafe shop. Terus yang di kelompok 3 fasadnya sendiri agak berbeda. Maksudnya lebih ke eh, fasad yang modern dengan penambahan sain dan fasadnya ini yang kekinian. Terus di pembahasan lagi selanjutnya saya menggunakan parameter plot white outline, proportion, modeling, and ornamentation, solid to void ratio, opponent fenestration, material and color dengan mengacu pada teori Smarden yaitu dominasi. Tapi saya belum jabarkan Bu daftar pustakanya ada beberapa. Untuk di hasil hasil pembahasannya itu belum selesai saya buat Bu. Itu saja mungkin dari saya Bu. Oke, ya. Terima kasih Pak Takdir. Waktunya persis ya, 10 menit. Oke, nah masalah utama dari penelitian, ini kawasan, boleh diingatkan lagi ya, ini kawasan konservasi atau bukan? Bukan Bu. Oke, bukan. Ya, berarti untuk memperkuat dasar pemilihan lokasi itu perlu ada, apa namanya, perlu ada alasan lebih kuat ya Pak ya. Bentar. Perlu ada alasan lebih kuat mengapa yang dipilih adalah di kawasan Jalan Anggrek ini, gitu ya. Nanti Bapak bisa tambahkan misalnya berapa persen bangunan di kawasan ini sudah berubah fungsi, misalnya begitu ya. Kemudian apakah kawasan ini mewakili misalnya kawasan-kawasan lain di Kota Makassar, misalnya begitu ya. Kemudian bentar. Lalu perubahan tadi disebutkan bahwa yang menjadi masalah gitu ya adalah perubahan fasad dari yang sebelumnya. Nah, apakah sebelumnya ada panduan dari dinas apa namanya Kota Makassar misalnya begitu? Apakah ada Karena ini? kan sesuai dengan anunya Bu, yang personasinya ini dari Peta Makassar ini kan dia di kawasan permukitan terpadu. Mhm. Ah, Oke, sedangkan yang maksudnya yang saya baca yang harusnya perubahan fungsi itu berarti perubahan zonasi kalau misalnya dia menjadi kawasan bisnis. Hmm. Nah itu memang Ya, itu sih. apakah memang diizinkan atau sebetulnya tidak sesuai? Kalau dari pembagian zonasi dia tidak sesuai Bu Tidak dengan apa sesuai. yang sedang terjadi maksudnya yang secara realnya yang terjadi di lapangan. Tapi kalau Mhm. yang kita bilang tadi apakah memang di situ atau tidak, kalau itu belum saya Bu, yang saya belum cari tahu. Tapi Ya, kalau sudah ada dasar dari peta zonasi kan harusnya itu sudah tidak boleh untuk menjadi kawasan bisnis. Tapi karena eh, fenomena yang terjadi sekarang itu yang di Kota Makassar khususnya juga di Jalan Anggrek yang semakin marak. Nah, itu yang menjadi landasan terkuat kenapa saya mengambil di Jalan Anggrek. Apalagi yang seperti kita lihat sebenarnya saya ambil cuma di koridor bagian ini tapi sebenarnya di bagian area ini itu masih banyak lagi Bu yang coffee shop yang ada di sini tapi saya cuma batasi yang di koridor Jalan Anggrek ini yang di sebelah kanan. Tapi kalau oke. misalnya memang harus diobservasi juga untuk keseluruhan kawasan ini, nah saya mau mau minta arahan dia di radius berapa Bu yang harus saya ambil sebagai titik jarak observasinya dari titik lokasi tersebut. Oke. Ya, ini panjangnya berapa ya? Berapa meter atau berapa kilometer jalan Anggrek? eh di Jalan Anggrek ini Nanti mungkin Mas, saya coba. bisa dicek ya. Bisa Oh dicek, iya Bu, siap siap siap. mohon dicek lagi. Kemudian Di berapa banyak bisa saja misalnya Bapak mengambil hanya satu segmen yang di situ
apa namanya, memang terjadi banyak perubahan, misalnya begitu ya. Kalau segmen lain tidak banyak perubahan, berarti kan tidak perlu. Ya. Nah, Iya siap Bu. sebetulnya tadi ketika menggunakan tadi apa teori Smart-Don. Smart-Don Bu. Iya Bu. Oke, teori Smart-Don itu berarti dia digunakan untuk menganalisis fasad atau apa? Iya Bu. Di artikel yang saya dapat, saya bisa share ya Bu. Itu gini, Bapak cek ke ininya ya, apa namanya, teori itu, cari sumber utamanya. Jadi Bapak pahami dulu itu teori itu tentang apa. Gitu. Kalau di sini Ini misalnya, nah ini kalau yang dari ini Panther ini yang Carmona, menurut Panther dan Carmona dia cuma menganalisis kualitas visual. Dan ini sebagai dasar pertimbangannya Bu, yang tadi. Nah, sedangkan Smart-Don Glutton sini dia sudah menjelaskan di sini elemen-elemen visual pada suatu landscape kota dengan kriteria penilaian. Yang pertama dominasi, kedua keragaman, yang ketiga kesesuaian, keharmonisan, kesatuan. Dari sini saya mengambil dominasi untuk menjadi parameter dari sini Bu, yang ini kualitas visual. Oke. Mungkin Dan begini, ya saya ini dulu. Apa namanya? Kalau sekarang ini kan tinggal, tadi saya sampaikan bahwa tinggal 2 minggu lagi, ya Bu. gitu ya, untuk sampai ke akhir semester. Untuk Bapak bisa membahas menggunakan teorinya Smart-Don ini, dominasi, keragaman dan sebagainya, kalau ini belum di breakdown, belum diturunkan, mungkin akan kesulitan. Yang lebih mudah adalah menggunakan yang sudah dibuat oleh siapa, Carmona di atas, gitu ya. Yang Carmona itu lebih mudah karena secara fisik itu parameternya jelas, gitu. Building line berarti misalnya Bapak membuat dari foto yang ada, Bapak bikin sketsanya, bikin outline bangunannya, misalnya begitu ya. Jadi mohon dibuat sketsanya ya Pak ya. Dibuat sketsanya Bu. nanti bisa jadi dari sketsa itu bisa dianalisis, gitu ya. Bisa dianalisis seperti apa. Nah, akan lebih baik kalau, karena ini bicara tentang transformasi, akan lebih baik bila ada perbandingannya dengan sebelum dia berubah, gitu. Jadi kalau misalnya ada foto di situ mungkin bisa didapatkan dari Google Street Map, misalnya gitu ya, Street View misalnya gitu. Mungkin Bapak bisa tarik ke tahun berapa gitu. Di situ fasadnya seperti apa. Sehingga yang Bapak lakukan adalah membuat perbandingan antara yang awal seperti apa, sekarang menjadi seperti apa. Gitu. Oh iya siap Ya, Bu. Dan, oke. karena di Google Street itu kalau tidak salah dia di batasannya sampai di tahun 2015 sama 16 Bu. Oh Mungkin ya, saya bisa ambil di situ untuk sebagai perbandingan. ya, ya, oke. Kalau bisa lebih jauh lagi ke belakang, coba lagi gitu ya, mungkin Oh agak iya Bu, gitu. saya coba cari anunya Bu. Iya, jadi saran saya di situ. Ya, kemudian yang jelas lengkapi dengan foto ya. Jadi apa namanya, tadi itu di awal itu kalau bisa mungkin di bagian pendahuluan ada satu foto lah gitu ya, yang menunjukkan bagaimana perubahan itu. Gitu, karena eh, orang di awal mengikuti uraian itu tapi tidak mendapat gambaran gitu ya. Nah, terus tadi itu kan berarti sebetulnya mengamati tidak hanya satu bangunan ya, tapi Bapak ada sebutkan bahwa di Jalan Anggrek nomor 21 gitu. Nah, itu apa tuh Iya Bu. yang 21? Itu nama lorong sih Bu. Oke. Oke, nah itu perlu Iya. diperjelas ya. Perjelas, kemudian berikan juga uraian tentang sejarah kawasan ini. Awalnya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian berkembang menjadi bagaimana. Itu perlu ya, perlu Oh iya siap disampaikan Bu. sehingga dan jangan lupa dengan tahunnya ya. Jadi bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap. Oh Nah, iya Bu. mungkin Siap. Bapak bisa mencari, coba lihat di Google Scholar-nya Bu Lilis ya, Bu Lilis Widaningsih, itu beliau pernah menulis tentang perubahan fasad di Jalan Dagu, Bandung, ya, yang Oh iya Bu. awalnya juga permukiman, kemudian berubah menjadi komersial, ya, itu mungkin bisa menjadi rujukan. Lalu metode penelitian bukan fenomenologi ya Pak ya, jadi fenomenologi itu memang bicara tentang sebuah fenomena, tapi pemaknaan tentang sebuah fenomena. Jadi biasanya
fenomenologi itu digunakan kalau kita melihat satu fenomena yang besar, tapi kemudian kita lakukan wawancara terhadap pelakunya, gitu ya, untuk kita mendalami pemaknaan dia tentang fenomena tersebut, gitu. Ya, Oh, ya. berarti Jadi, saya hilangkan saja atau bagaimana, Bu? ya, Bapak ini metodenya survei, gitu ya, survei. Oh, survei, Bu. Siap. Ya, survei dan dokumentasi arsitektural, gitu. Ya, Oke. oke. Mungkin begitu ya. Kalau yang lain, apakah ada yang memberikan masukan? Silakan. Saya izin stop share, Bu. Boleh, boleh. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya ulang kembali. Jadi untuk rencana pertemuan kita, hari ini kita presentasi diskusi. Nanti minggu depan, Ibu Bapak bekerja secara mandiri ya, mohon diselesaikan draftnya. Kemudian minggu berikutnya kita akan diskusi lagi kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau jadi dari draft itu sudah bisa dipresentasikan. Saya harapannya sudah sampai di pembahasan hasil penelitian ya datanya. Lalu pengumpulan tugasnya itu tanggal 15 Mei gitu ya. Oke. Barangkali ada yang mau disampaikan? Silakan. Pak Gita, kalau yang pertemuan ke-11 hari ini belum diverifikasi ya? Tadi saya coba buka, belum dibuka ternyata, Bu. Nanti mungkin setelah kelas coba saya cek lagi, Bu. Mungkin karena masih ini apa ya, Iya, kelasnya masih berlangsung kali ya. Iya. Oke, ya, ya. Ibu mau nanya untuk kan ini tanggal 3 itu mandiri ya, Bu. Mandiri, betul. Untuk Tidak ada pertemuan. tanggal merah, Bu. 9-10 itu. Oh, gitu. Iya, Oh, gitu. Oke, oke. tanggal 9-nya kenaikan Isa Al-Masih. Oh, Karena hari oke, oke. hari Kedupit ya, Bu. Oh, ya, 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 betul, betul. Kalau begitu mungkin bisa kita lakukan di grup ya. Jadi begini, mungkin dilakukan di grupnya adalah kalau misalnya ada pertanyaan sampai sebelum tanggal 15 itu silakan saja gitu ya. Nanti kalau misalnya saya merasa perlu memberikan penjelasan panjang supaya mudah dipahami, saya bisa kirim voice note ya. Saya biasanya kirim voice note gitu. Masih bisa untuk ini, Bu, bimbingan asistensi. Ya, ya. Oke. Berarti kalau begitu sudah tidak ada pertemuan lagi kita ya. Iya, Bu. Oke, ini berarti libur ya. Libur. Kalau dulu ya, berarti bisa diskusi di grup sampai sebelum 15. Oke, terima kasih sudah diingatkan ya. Saya tidak ingat itu kalau hari itu libur. Oke, oke. Ya, berarti sebetulnya kita hanya mengundurkan saja ya. Ini dimundurkan, di sini tetap libur. Oke. Kira-kira setelah pengumpulan nanti ada presentasi lagi nggak ya, Bu? Tidak. Biasanya sebetulnya kalau dari prodi itu biasanya ada presentasi dengan penguji dari luar. Tapi berarti kan saya tidak bisa ya. Karena saya cuti dan insya Allah akan berangkat haji gitu.
sampai bulan depan gitu, sampai masa pengumpulan pemasukan nilai, berarti saya tidak bisa tidak bisa ada presentasi itu. Jadi nanti mungkin saya akan sampaikan ke Prof. Asep supaya tidak perlu dijadwalkan. Gitu. Ya. Tapi untuk Ya, oh ya, berarti pengumpulan tugas saja, Bu ya, untuk di tanggal 15 itu. betul pengumpulan tugas. Jadi setelah pengumpulan tugas, kalau misalnya mau dipublikasikan ya, seperti tadi saya sampaikan, mohon bisa didiskusikan gitu. Oh, iya. Jadi nanti saya juga ikut membaca, kemudian mengecek ya untuk memastikan bahwa yang akan dipublikasikan itu sudah sesuai gitu ya. Gitu. Oke. Barangkali demikian ya. Selanjutnya mungkin Ya. kita ketemu di grup kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, atau misalnya Bu ini draft saya sudah selesai lalu mau dibaca misalnya gitu, boleh nanti saya siapkan satu folder gitu ya untuk bisa diupload ke situ. Saya bisa berikan komentar komentar dari ininya ya, dari draftnya gitu ya. Mungkin begitu. Oh ya, Bu. Siap. Ya. Oke. Boleh lagi, Bu. Gimana? Untuk mungkin penulisan hasil wawancara, Bu, kan ini ada pertanyaannya bisa banyak ya, Bu. Iya. Untuk penulisannya saya masih belum kebayang gitu, Bu. Soalnya Oke. Nah, ya. Jadi kalau hasil wawancara kan tadi sudah, makanya sebelum melakukan wawancara, saya minta untuk membuat kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi itu ada kolom paling kiri adalah isinya aspek apa yang akan diteliti. Misalnya misalnya pandangan tentang kenyamanan, atau misalnya kenyamanan, misalnya gitu, tentang kenyamanan atau tentang kemudahan akses. Nanti kan kemudahan akses itu akan banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian dirangkum, disarikan untuk menjelaskan kemudahan akses. Kemudahan akses menurut para informan seperti apa? Gitu. Ya. Nanti bisa diinikan dulu. Mungkin saya bisa berikan contoh nanti ya. Saya carikan contoh cara penulisan secara kualitatif seperti apa gitu, hasil wawancara. Ya. Oke. Ya. Tapi mohon diingatkan ya. Kadang-kadang begitu kelas selesai, kegiatan kelas yang lain terus lupaan. Oke. Ada lagi mungkin? Yang tugasnya sudah bentuk dalam form template jurnal yang mau dikirim yang Betul. dikumpul ya, Bu? Betul. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, ya ini memang bulan Mei ternyata banyak sekali libur ya. Saya baru sadar. Oke. Baik, kalau begitu berarti ini pertemuan tatap maya kita yang terakhir gitu ya. Saya sekalipun nanti mungkin masih akan diskusi di grup gitu. Ini kesempatan untuk saya menyampaikan secara langsung ya. Terima kasih Ibu Bapak semua yang sudah mengikuti kelas ini dengan sangat baik, dengan antusias ya. Mudah-mudahan apa yang didapat di kelas ini ilmunya bermanfaat gitu ya, dalam jangka pendek tentu bermanfaat untuk tesis, tapi untuk jangka panjang bermanfaat untuk karir Bapak Ibu semuanya gitu ya. Saya mohon maaf kalau selama pelaksanaan kelas mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang tidak maksimal, atau banyak kekurangan gitu ya. Mudah-mudahan ya kedepannya saya bisa memperbaiki dan bisa lebih baik untuk kita semua gitu ya. Amin. Baik, mungkin begitu ya. Terima kasih banyak Bu atas bimbingan dan arahannya. Sama-sama Pak Tauban ya. Nanti saya menunggu Semoga undangan. perjalanan hajinya mabrur Bu. Amin. Dan kembali selamat ya. Bu ibadahnya. Amin. Ya.
Nanti saya selanjutnya menunggu setelah kelas ini selesai ya, menunggu yang pertama kabar publikasi, kemudian yang kedua menunggu undangan untuk menjadi pembimbing atau pembahas di proposal tesis Bapak Ibu ya. Gitu. Insya Allah Bu, siap. Oke, ya. Baik, barangkali demikian ya. Apakah ada yang mau disampaikan mungkin sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita hari ini ya. Nanti insya Allah kita diskusi lagi di grup gitu. Selamat beraktivitas ya, selamat menyambut akhir pekan juga ya, menyambut akhir semester juga ya. Mudah-mudahan tetap semangat, lancar semuanya, itu bisa menyelesaikan studi dengan baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga sama-sama. Mana Mi? Recording.